Shalom FICC, welcome to FICC News. Sekarang kami akan menyampaikan informasi terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang sudah melayani untuk ibadah hari ini. Kiranya pelayanan yang diberikan itu hanya memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang dapat disampaikan dapat memberkati kita semua. FICC Prayer. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti FICC Lighthouse Prayer yang diadakan secara online di WhatsApp Call pada 7 malam di setiap hari Senin sampai Sabtu. Lalu doa siang diadakan pada hari Rabu dan Jumat pada pukul 11 siang di lantai 2 ruang doa FICC. Panggilan buat seluruh anak muda. Kalian semua diundang untuk hadir dalam ibadah FICC Youth hari Sabtu 26 June. FICC Giving. Kami akan memberitahukan bahwa persembahan akan dijalankan 2 kali melalui kantong kolektor yang telah disediakan oleh tim pelayanan FICC. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, my home, atau lainnya dapat menggunakan amplop berwarna coklat yang dapat diminta oleh tim pelayanan FICC. Lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan melalui transfer antar bank, dapat melihat nomor rekening berikut ini. Mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Happy birthday bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini. Umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di next FICC Sunday Service. God bless you. Shalom. Apa kabarnya? Siapa yang luar biasa? Kita semua karena di dalam Tuhan, amin. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Siap menikmati hadirat Tuhan? Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Ya Aba, ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ya. Perkenankan kami ada di hadirat. Kami menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Bapa. Kami telah menikmati sepanjang hari hidup kami, sepanjang minggu Tuhan, hingga saat ini. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu, semua karena perlindungan-Mu,
Semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, sebentar kami akan memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengekspresikan perasaan cinta kami kepadamu ya Bapa. Tahirkan kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni segala dosa kami. Sekecil sehalus apapunnya itu Bapa. Baik melalui pikiran, perkataan ataupun perbuatan kami yang melukai, menyinggung hati perasaan-Mu ya Bapa. Ampuni setiap kami. Kami mohon ya Bapa, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa melingkupi tempat ini, melingkupi setiap kami. Biar yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan ya Bapa, yang terikat Tuhan Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini hari pembebasan bagi kami. Lawat setiap kami. Tuhan, kami mau menjadikan Engkau tempat perteduhan bagi kami. Tempat perteduhan bagi jiwa kami. Segarkan kami ya Bapa. Melalui hadirat-Mu, melalui kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami buka ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat sore FICC. Boleh saya lihat lambaian tangannya? Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan. Amin. Menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang kukasih. Kau kulayani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai ku tidak mampu habis nafasku. Tuhan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, ini kami Tuhan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang kukasih. Kau kulayani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai ku tidak mampu habis nafasku. Tuhan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Sampai ku tidak mampu habis nafasku. Tuhan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhanku. Benar Tuhan, ini penyataan iman kami. Kami mau terus memuliakan-Mu, menaikkan mazmur bagi-Mu Tuhan. Oh.
I worship you and honor you, Jesus. You're lifted high in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God.
lebih lagi menyembah Yesus, Raja kami. Semua yang mau untuk lebih menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh berikan salam ke kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus sayang kamu. Puji nama Tuhan kalau sore hari ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini, di rumahnya Tuhan. Saya yakin dan percaya karena setiap hati kita rindu untuk terus melekat kepada Tuhan, amin. Saat ini kita sudah ada di bulan Juli, di hampir minggu-minggu terakhir bulan Juli. Dan selalu ada pertolongan Tuhan untuk setiap kita, amin. Boleh saya lihat lambaian tangan yang merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik, saudara. Kalau saya boleh bersaksi sedikit. Beberapa bulan yang lalu, orang tua saya Tuhan izinkan untuk mengalami sakit. Saat itu kami baru pulang dari luar kota. Hari pertama badannya lemes. Dipikir karena kecapean. Berlalu 3 hari masih tetap lemas. Tapi gak ada gejala lain gitu, hanya lemas dan gak nafsu makan. Karena sudah 3 hari, lalu ada kerabat kami, dia bilang coba dicek darah. Hari itu saya ingat sekali, itu hari Sabtu, di mana lab hanya buka setengah hari. Saya dari rumah, saat itu saya juga lagi kurang sehat. Saya dari rumah, Jerry waktu itu lagi di gereja, lagi rapat di gereja. Saya naik Grab dari rumah, saya ke rumah mama saya. Lalu saya bawa mama saya ke lab untuk dicek darah. Saya cari lab yang bisa hasilnya keluar hari itu juga. Saat itu saya nggak ada pikiran, maksudnya aneh-aneh gitu. Puji Tuhan kami dapat lab dan hasilnya bisa keluar di hari itu juga. Saat hasilnya saya terima, lalu ada leukosit. Normalnya itu maksimal 11.000. Tapi hasil mama saya itu 28.000. Saya pikir wah ada infeksi, lalu saya kasih info ke kerabat saya. Lalu dia bilang ini harus langsung dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Lalu saya sama Jerry kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dari mobil itu masih bisa turun sendiri, saudara. Lalu sampai suster datang, suster tanya, ibu keluhannya apa? Hasil labnya leukositnya tinggi. Lalu ya udah dicek darah lebih lengkap lagi. Lalu kami menunggu, masih seperti biasa ya Bapak Ibu. Saya pikir kecapean, infeksi kayak biasa. Hasilnya ada lagi namanya CRP. Batas normal maksimumnya itu 5. Hasil mama saya 350, 70 kali lipat. Pada saat itu kami di ranjang di IGD itu kan ada banyak ya. Mama saya pilih ranjang yang di ujung gitu. Karena hasilnya jelek jadi harus langsung dipindah ke ranjang yang tepat di depan meja dokter jaga. Hasilnya tinggi. CRP itu penanda infeksi di paru-paru. Dokter bilang ini pneumonia. Lalu kan kita baru dengar cerita tentang Berbisu ya, yang meninggal karena pneumonia. Dari situ saya cuma bisa bilang Tuhan tolong. Kita manusia gak bisa apa-apa ya. Terlebih saat dokter bilang ini harus dimasukkan ke ruang intensif, perawatan intensif. Dimana berarti mama saya dengan sadar tapi ada di ruangan sendiri dengan alat-alat, semua alat-alat. Lalu dokter bilang ke Jerry, ada satu pemeriksaan lagi, sorry saya lupa nama pemeriksaannya apa. Tapi itu untuk menandakan apakah infeksinya itu hanya ada di paru-paru atau sudah sistemik atau sudah menyebar ke seluruh tubuh.
Lalu Jerry bilang, enggak lah, percaya Tuhan tolong, pasti belum sistemik gitu. Cuma ya udah dirawat di rumah sakit, istirahat. Gak lama hasilnya keluar dan hasilnya sistemik. Dokter bilang ini harus langsung dimasukkan ke ruang intensif karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi gagal nafas. Gagal nafas, saudara. Tapi saat itu puji Tuhan Jerry dan papa saya mereka menolak gitu karena kalau orangnya sadar dimasukkan ke ruang seperti itu pasti yang ada adalah down mentalnya. Kita percaya Jerry bilang kita di ruang biasa, Tuhan pasti tolong. Oke, lalu dokter dengan segala macam persyaratannya ya, apabila ada gagal nafas, apa mau dilakukan pernafasan buatan segala macam. Akhirnya mama saya dirawat di rumah sakit. Dokter pasang oksigen, tapi dia bilang ini ngapain dipasang oksigen? Hanya badannya lemes gitu, tapi ya masih tetap bisa ngobrol, tapi kadang kayak kalau mau ngobrol tuh kayak mau tidur gitu lemes. Ini ngapain dipasang oksigen? Saya bilang, iya takutnya mama sesak nafas. Oh gitu, 2 hari dipasang. Sampai akhirnya dokter bilang, oh ya udah oksigennya boleh dilepas. Gitu. CRP-nya tinggi Bapak Ibu. Kalau dilihat paru-parunya itu udah putih dengan bercak, putih. Harusnya orang dengan kondisi seperti itu kebanyakan mereka akan mengalami sesak nafas, seenggaknya batuk ataupun pilek. Tapi puji Tuhan, sampai hari terakhir mama saya pulang dari rumah sakit, beliau gak merasakan sesak nafas sama sekali. Gak ada batuk sama sekali, gak pilek juga. Saya percaya pertolongan Tuhan buat mama saya. Caranya Tuhan buat kasih lihat kasihnya untuk mama saya. Selalu ada pertolongan Tuhan untuk setiap orang, setiap anaknya yang percaya akan janji Tuhan. Saya Jerry, Ibu Gembala terus ngedoain mama saya. Saya selalu bisikin mama kalau takut mama berdoa sama Tuhan Yesus. Kebetulan mama saya itu masih Katolik KTP gitu. Tapi kami terus bilang mama kalau mama takut, mama panggil Tuhan Yesus. Kalau mama sakit, mama panggil Tuhan Yesus. Tapi sampai hari terakhir, sampai hari ini, gak pernah merasakan sesak nafas sama sekali. Ada dokter bilang kondisinya super kacau, maksudnya udah jelek banget gitu. Tapi saya percaya saat itu saya cuma bilang Tuhan tolong. Gak ada lagi yang bisa kita lakuin. Udah dirawat di rumah sakit, kita udah gak bisa ngelakuin apa-apa. Cuma satu, Tuhan tolong. Dan Tuhan menolong sesuai dengan kemuliaan-Nya. Amin. Bapak Ibu, apapun keadaan kita saat ini, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percaya selalu ada tangan Tuhan yang menolong setiap kita, selalu ada penjagaan Tuhan untuk setiap kita. Amin. Berseru sama Tuhan. Mungkin orang-orang di sekitar kita gak bisa tolong, tapi ada selalu tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Amin. Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kasih Tuhan, dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Mari nyatakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari saudara dengan lebih sungguh sama-sama kita naikkan pujian ini. Dalam setiap perkaraku kami temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mazmur 37 di ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari Bapak Ibu, apapun masalahmu hari ini, percaya, berserah sama Tuhan. Ia sendiri yang akan bertindak dan membuka jalan bagi kita. Kalau yang kemarin Tuhan sudah tolong kita, ke depannya juga akan selalu ada tangan Tuhan yang memegang setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan.
setia dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan untuk menggambarkan betapa berterima kasihnya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, kami sehat Tuhan. Sungguh semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh sama-sama ada di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Kesempatan kami boleh sama-sama belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita untuk setiap langkah kehidupan kami, yang menuntun kami, menuntun karakter kami untuk berubah semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan tertanam dalam hati kami, tanah yang subur, bertumbuh, berbuah, berakar. Dari kehidupan kami orang boleh mengenal Kristus. Kami gak hanya mendengar Tuhan, tapi kami mau melakukannya. Kami percaya saat kami membuka hati kami, mengizinkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya. Tuhan yang memampukan setiap kami. Bekerjalah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau siapkan, Saudara Joni Kawara, yang akan menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini sore hari ini. Bekerjalah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali, kepada hamba-Nya dipersilakan. Wow, shalom. Berikan tepuk tangan buat tim praise and worship yang luar biasa. Bapak Saudara diberkati? Kalau Bapak Saudara tidak diberkati berarti kita enggak satu hati di tempat ini. Saya yakin percaya kita semua diberkati, haleluya. Amin. Bapak Saudara, terima kasih buat Ibu Gembala sudah percayakan saya kesempatan pada sore hari ini untuk sharing. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang antusias untuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Oke, multimedia boleh bantu untuk tampilkan layar di depan. Oke, baik, terima kasih. Bapak Saudara, terkasih dalam Tuhan, di bulan ini kita belajar tentang karakter. Katakan karakter. Karakter. Oke, baik. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, oke. Billy Graham pernah berkata gini Bapak Ibu. Nanti dikoreksi ya teman-teman di ujung. Ya, when world is lost, nothing is lost. Okay, when health is lost, something is lost. But when character is lost, all is lost. Yang mengerti katakan yes. Oke, berarti tidak semua. Oke, baik. Bapak Ibu yang kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kekayaan kita hilang, Billy Graham katakan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Berikutnya, ketika kesehatan hilang, something is lost. Mungkin ada sesuatu yang hilang, tetapi itu kita bisa sembuh. Setuju? Tetapi ketika karakter itu hilang, semuanya hilang. Oke, baik. Sampai sini nangkap Bapak Saudara? Oke, kita belajar perlahan-lahan. Bapak Saudara, bicara tentang kekayaan. Hari ini mungkin kita semuanya enggak hilang. Tetapi besok kita bisa cari lagi, setuju? Setuju. Kita bisa mencarinya lagi dan dapat kembali. Kita kehilangan materi bukan akhir dari segalanya apa yang hilang hari ini. Kekayaan itu kan sementara, bisa berubah. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Oleh karena itu kalau kesehatan, mungkin kita sakit, kita bisa sembuh. Tetapi mungkin memang ritme hidupnya mungkin akan berubah. Tetapi itu belum membuat segalanya hancur. Tetapi ketika karakter Bapak Ibu Saudara, kita semuanya hilang. Ya, Billy Graham katakan bahwa itu akan semuanya hilang. Kepercayaan orang kepada kita,
ketika itu hilang, bagaimana memperbaikinya? Ya, ketika integritas apa yang kita ucapkan nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan, bagaimana orang respect sama kita? Orang nggak akan respect kita ngomong A tapi yang kita lakukan B. Orang percuma ngomong di depan mimbar, tapi yang dilakukan tidak seperti itu. Dan ini untuk saya pribadi juga, saudara. Nah, hari ini kita belajar tentang karakter, yang dimana minggu lalu kita sudah belajar tentang tokoh Alkitab, yaitu Rut. Masih ingat? Yang dimana Rut tetap setia dan berintegritas. Betul ya? Minggu lalu kita sudah mendengar kata integritas, disiplin. Tetapi pertanyaan yang paling penting bagi kita hari ini adalah soal karakter. Seperti apakah karakter itu? Bapak Saudara, karakter itu muncul ketika kita berada dalam tekanan. Yang aslinya itu muncul ketika kita berada dalam masalah. Ketika kita menghadapi masalah, disitulah karakter kita akan diuji. Yang aslinya itu akan keluar. Oh, Joni seperti ini, Joni seperti ini. Nah, di tengah situasi seperti ini kita mungkin mengalami banyak masalah. Dengan kesaksian Cimelisa tadi, Bapak Saudara diberkati. Jadi Bapak Saudara, kita semuanya ini punya kesaksian yang luar biasa, saya yakin. Makanya kita nggak perlu lagi undang yang terkenal, betul? Betul kan? Kita punya kesaksian yang luar biasa, bukan? Saya yakin percaya Bapak Saudara punya yang lebih powerful lagi. Dari cerita Cimelisa, kita bisa belajar bahwa kita hanya terus bergantung kepada Tuhan. Nah, pada sore hari ini, di minggu yang cerita sedikit, di minggu yang beberapa minggu kemarin, saya sharing dengan salah satu hamba Tuhan, gembala dari Bangka Belitung. Ya, Bapak Gembala Eskiel. Ketika saya sopirin beliau, saya tanya ini, kok menurut Koko karakter itu seperti apa? Aduh Joni, jangan tanya saya, katanya. Saya ini nggak bisa apa-apa. Waduh, saya di situ, aduh hamba Tuhan ini sangat rendah hati nih. Akhirnya dia cerita, beliau katakan bahwa karakter itu kan segala sesuatu yang dibentuk lewat apa yang kita pilih di dalam kehidupan. Tetapi semuanya itu berawal dari hati. Beliau katakan demikian. Berawal dari hati. Terus saya tanya, maksudnya kok apa? Ketika kita punya hati yang baik, itu akan keluar di dalam pikiran kita, dan itu akan menjadi sebuah pemahaman, dan kita menilai orang itu baik ketika itu punya hati yang baik. Dan itu akan menjadi tindakan dan menjadi kebiasaan, dan itu akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Sehingga ada referensi mengatakan bahwa taburlah hati maka engkau akan menuai tindakan. Taburlah tindakan maka engkau akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan maka engkau akan menuai karakter. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semuanya itu berasal dari hati. Katakan hati. Hati-hati dengan hati. Jadi semuanya itu berasal dari hati. Ketika hati kita baik, maka apa yang keluar pun akan baik. Ya, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas, kelihatan? Di dalam Lukas 6 ayat 45, ini minggu pertama Ibu Gembala sudah sempat singgung ya Bapak Saudara. Di sini saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Ya, di mana di sana dikatakan bahwa manusia juga seperti pohon. Bapak Saudara tahu pohon ya? Orang baik selalu menghasilkan perbuatan yang baik. Karena seluruh perbuatannya itu berasal dari isi hatinya yang baik. Titik. Selanjutnya, tetapi orang jahat selalu menghasilkan perbuatan yang jahat. Karena isi hatinya pun jahat. Jadi apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita katakan dan lakukan pasti menunjukkan isi hati kita. Jadi kalau ada orang berkata bahwa oh dia khilaf, ini apa yang diucapkan itu sebenarnya dia itu orangnya baik, itu hanya mulutnya doang. Bapak Saudara percaya? Itu bullshit ya, omong kosong. Mohon maaf. Firman Tuhan katakan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dan lakukan
pasti menunjukkan isi hati orang tersebut. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita nggak fokus di ayat ini. Jadi jagalah hati kita. Karena di Amsal 4 ayat 23 katakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara jaga hati. Bilang kiri kanannya jaga hatimu. Bilang kiri kanannya kamu juga. Oke, Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut. Hari ini saya mencoba untuk mengajak kita semua untuk belajar dari surat dari Paulus. Kita baca sama-sama ya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 3, 2, 1. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan yes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan kita itu mencerminkan isi hati kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari Paulus bahwa kita semua itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Bapak Saudara pernah bercermin? Pernah ya? Setiap kita pasti pernah. Ketika kita bercermin, apa yang Bapak Saudara lihat? Diri kita. Muka saya ganteng, muka saya cantik, tampan, gitu ya. Nah, ketika ini katakanlah cermin dekat pintu ya. Cermin itu bersih, itu mencerminkan bahwa kita melihat wajah kita dengan jelas. Yang dimana setiap detail tampak apa yang kita lihat dalam tubuh kita itu terlihat. Sehingga dari cermin itu kita bisa belajar bahwa itu merefleksikan gambar kita. Yang artinya kalau di dalam kehidupan kita itu sebenarnya seperti cermin yang memantulkan karakter Kristus, yang memantulkan kemuliaan Tuhan. Yang kalau muka kita tidak terselubung, artinya yang muka tidak terselubung itu adalah hati yang terbuka dan hidup dalam kebenaran. Yang artinya yang memantulkan gambar anaknya Yesus Kristus dengan jelas seperti cermin itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin kita dekat dan erat dengan Tuhan dan semakin kita transparan dengan Tuhan, semakin karakter Kristus itu tampak di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau datang apa adanya sama Tuhan, bukan karena kita mau minta sesuatu. Makanya saudara, ketika kita mau datang sama Tuhan, apapun masa lalu kita jangan pernah memfilter, jangan pernah menilai Tuhan. Tuhan gak menerima aku lagi, menerima saya lagi. Tetapi dialah Tuhan yang tetap setia, yang tetap mau mengasihi kita. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa sih karakter itu? Ini dia. The character is ciri khas, ini Inggris Indonesia ya, mohon maaf ya Bapak Saudara. Karakter adalah ciri khas yang menggambarkan siapa kita, siapa Bapak Ibu Saudara, yang tercermin dari tindakan-tindakan, dari keputusan-keputusan. Katakan amin. Jadi karakter itu adalah ciri khas seseorang yang dimana digambarkan siapa kita yang tercermin dari tindakan-tindakan kita. Jadi ketika kita melakukan tindakan apapun itu kita harus berhati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter kita itu terbentuk melalui pilihan-pilihan kita. Bukan pilihan-pilihan yang besar, tetapi pilihan-pilihan kecil kita setiap hari. Yang dimana nanti akan menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi karakter kita. Jadi yang menciptakan karakter itu adalah kita sendiri. Bagaimana supaya orang menilai kita, ya kita yang buat. Bagaimana supaya orang suka sama kita, kita yang buat. Jadi karakter itu adalah ciri khas kita yang tercermin di dalam tindakan-tindakan kita. Jadi bukan saja cuma cara kita bicara di gereja berbeda dengan di luar gereja. Mungkin kita datang di gereja, shalom tante, senyum, kamu luar biasa, kamu hebat, tapi di luar kita nggak tahu. Jadi pastikan karakter kita harus sama.
yang artinya berintegritas. Apa yang kita katakan harus sama dengan juga tindakan kita, yang artinya tidak berubah-ubah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan memanggil kita untuk memiliki karakter yang seperti apa. Tadi dengan jelas di Korintus katakan bahwa segambar dengan anaknya. Jadi Tuhan memanggil kita untuk memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Katakan serupa. Jadi kita dipanggil ini untuk menjadi gambar seperti anaknya. Jadi mungkin setiap kita punya kelebihan. Dan kelebihan itu bisa membawa kita terkenal, membuat kita populer. Tetapi dibutuhkan karakter untuk membuat kita tetap bertahan. Sehingga saya akan percaya Bapak Saudara di sini yang mungkin lebih berpengalaman di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia pekerjaan, pasti dibutuhkan namanya karakter, betul ya? Kalau karakter kita nggak baik, pasti kita udah di-cut atau udah dikeluarkan. Tetapi ketika karakter kita baik, bahkan bos pun membayar berapa akan dipertahankan. Karena karakter ini sebuah pondasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi pastikan setiap kita Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Karena begitu banyak orang yang rela bayar mahal untuk sekolah personality, sekolah supaya bagus pembawaannya dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak membawa kepada yang namanya kekekalan, tetapi itu hanya saja ibaratkan sebuah packaging yang membungkus karakter. Karena di mana nanti ketika masalah itu datang, nah di sanalah karakter akan muncul. Jadi tidak semua yang pembawaannya bagus, karakternya itu bagus. Jadi setiap kita yang percaya di dalam Tuhan, kita harus punya karakter yang baik. Nah hari ini saya mau ajak kita untuk kita belajar dari konteks perjanjian lama. Oke, kelihatan Bapak Saudara? Oke, Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Kita sama-sama baca ya. Nanti ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara, yang genap saya, dan yang terakhir kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Nah, bertobat dan tinggal diam. Ayat yang ke-16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari. Kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas dari itu. Ayat 17 sama-sama. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang yang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Bapak Saudara, ini latar belakangnya ketika Raja Hizkia memimpin. Pada waktu itu bangsa Israel dari bagian utara yaitu Yehuda, mereka mau minta pertolongan kepada Mesir. Karena mereka dalam tekanan. Di ayat 16 ini Tuhan berpesan kepada Nabi Yesaya, katakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel itu ada tegar tengkuk, betul ya? Wataknya itu sangat keras hati Bapak Saudara. Nah hari ini kenapa saya mau ajak kita belajar dari sini. Ini Nabi Yesaya ini adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sebenarnya nggak perlu pergi minta bantuan kepada Mesir. Karena firman Tuhan katakan bahwa dengan bertobat, artinya dengan berbalik dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi yang namanya bangsa Israel, ya, karena memang waktu itu di ayat 16 mereka lebih percaya kuda, ya. Karena memang pada zaman itu kuda itu salah satu alat perang yang memang kuat Bapak Ibu, yang dipakai bangsa Israel.
Nah, di sini kita melihat bahwa saking tegar tengkuknya bangsa Israel, mereka mengandalkan kekuatan manusia. Mereka tidak percaya apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Memang, nanti kita akan belajar karena waktu itu mereka dihancurkan oleh bangsa Asyur, yang dimana bangsa Asyur ini alat perlengkapannya semuanya lengkap. Nah, dalam pasal 30 ayat 15 sampai 17 ini, bangsa Israel mengabaikan Tuhan. Mereka lebih mencari bantuan militer ke Mesir. Mereka lebih andalkan Mesir. Padahal Nabi Yesaya, sekalipun waktu itu Raja Hizkia sempat goyah ya, tetapi Raja Hizkia tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Nah, di ayat 16 di sana dikatakan bahwa kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Kalau secara pemikiran manusia kita mungkin akan seperti itu ya. Memang kuda sangat kuat. Kita bisa lari dari lawan, dari musuh. Tetapi akibatnya di ayat 17 firman Tuhan katakan bahwa 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Yang artinya apa? Ketika menghadapi masalah kecil kita akan takut. Seperti bangsa Israel. Mereka hanya ancaman 1 orang mereka takut. Yang artinya Bapak Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak ada apa-apanya, Saudara. Di sini kita belajar bahwa dari bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tetap dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mereka kepala batu ya bahasanya, tegar tengkuk. Nah, kita juga akan dikasihi Tuhan, sekalipun kita mungkin melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah, membuat Tuhan tidak suka, tetapi hari ini kita diingatkan kembali, menjadi reminder bagi setiap kita, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Katakan amin. Yang artinya Tuhan mengundang setiap umatnya untuk kembali, untuk berbalik, bertobat ya, berbalik. Apa yang berbalik? Pemikiran masa lalu, karakter kita. Kita berbalik ke arah perintah Tuhan. Ketika diam bukan berarti kita pasif, tetapi kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Nah, di ayat 16 ini adalah salah satu contoh karakter yang keras hati dan sombong, yang tidak mau bergantung sama Tuhan. Hari ini pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana dengan karakter kita? Lawannya bangsa Israel ini, bangsa Asyur, sebenarnya ini firman Tuhan katakan dipakai sebagai tongkat untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Yang artinya kalau dalam kehidupan kita, mungkin itu orang-orang yang menyakiti kita, yang menjengkelkan orang-orang terdekat kita. Tuhan pakai sebagai tongkat untuk mendisiplinkan karakter kita, untuk mendisiplinkan keras hati kita. Jadi, saudara, ketika sesuatu terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan cepat-cepat untuk menilai bahwa itu enggak baik. Tetapi Tuhan memang izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya mendisiplinkan kerohanian kita. Supaya apa? Supaya mendisiplinkan karakter kita, sehingga karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan pakai orang-orang terdekat kita untuk mendidik kita, untuk memperhalus karakter kita, untuk menarik ke jalannya, ya. Seperti kata Ibrani 12 ayat 6 bahwa Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Ketika Tuhan izinkan sesuatu yang berat dalam kehidupan kita, artinya Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena lewat orang-orang itu kita boleh belajar untuk tetap rendah hati. Kita boleh belajar untuk tetap mengasihi. Kita boleh belajar untuk memberikan pengampunan. Karena dengan cara apa lagi supaya kita dibentuk? Ya memang harus lewat kejadian-kejadian seperti itu. Sehingga karakter kita semakin hari dengan terbiasa, kita akan terbentuk dan menjadi karakter yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sometimes orang terdekat kita mungkin mengecewakan kita, bagaimana respon kita, decision apa yang kita ambil, pilihan-pilihan apa yang kita ambil, apakah kita tetap meninggalkan dia atau tetap terus membangun hubungan dengan orang yang Tuhan izinkan menyakiti hati kita. Setiap kita punya problem masing-masing. Om Siregar, Om Rudi pasti punya masalah yang tahu diri kita dengan Tuhan. Nah, hari ini kita boleh belajar di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang, yang dimana ketika kita menggunakan usaha sendiri, strategi manusia yang kelihatan tampaknya itu, wah ini udah pas, ini udah mantap, tetapi hasilnya kita bisa lihat bangsa Israel tetap mengalami kekalahan, mereka tetap dikalahkan. Bahkan satu musuh bisa membuat 1000 orang Yehuda itu kabur, lari, yaitu karena mereka berperang tanpa penyertaan Tuhan. Mereka berperang tanpa pertolongan daripada Tuhan. Makanya seperti pujian katakan tadi bahwa Tuhan sanggup buka jalan bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya janjinya. Bapak Saudara percaya janji Tuhan? Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ketika kita percaya janji Tuhan ya dan amin, maka apapun situasi yang terjadi, part kita apa? Bagian kita apa? Bergantung sama Tuhan. Bagian kita apa? Percaya kepada Tuhan. Jangan ngambil bagian Tuhan, yang artinya mengerjakan segala sesuatu dengan kemampuan kita. Padahal kita punya bagian, yaitu tetap percaya, tetap diam, berdoa, dan terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, kita kembali dalam Korintus. Di berikutnya katakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ya. Yang adalah roh. Kemuliaan yang kita pancarkan bukan dari kekuatan, kehebatan kita, kerajinan kita pelayanan, ya. Seperti bangsa Israel yang mungkin mereka beribadah kepada Tuhan. Mungkin mereka rajin perpuluhan sebagainya. Tetapi apa? Mereka menjauh daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. R-nya itu R besar ya, yaitu roh Tuhan. Jadi bukan hasil usaha kita manusia, tetapi berasal dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang memampukan kita. Makanya hari ini kita boleh bisa pelayanan, kita bisa datang, itu semuanya karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, karakter itu bukan hasil usaha keras kita sebagai manusia untuk menjadi baik, tetapi hasil transformasi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sehingga di ayat yang selanjutnya katakan bahwa serupa dengan gambarnya, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, proses ini disebut namanya transformasi rohani atau spiritual transformation. Yang dimana transformasi cara kita berpikir, cara kita memandang segala sesuatu yang terjadi terhadap situasi. Kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, baik dalam pikiran kita, dalam sikap kita, bahkan dalam karakter kita. Bukankah hidup kita yang semakin serupa dengan Kristus itu adalah tujuan dari pembentukan karakter? Ketika karakter kita dibentuk, itu tujuannya supaya hidup kita semakin hari serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita Bapak Saudara. Ketika karakter kita dibentuk lewat atasan kita di kantor, lewat keluarga kita di rumah, lewat dimanapun kita berada, Tuhan bisa pakai mereka untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Orang percaya dan tidak percaya semuanya memiliki karakter. Tetapi yang membedakan karakter orang percaya adalah kita menjadi semakin serupa, yang artinya kita semakin mengasihi, semakin apa? Mengampuni orang lain. Dan nanti akan berhubungan dengan Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain-lain. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
John Maxwell, kelihatan ya? Ya, John Maxwell dalam bukunya katakan bahwa antara pemikiran dengan kebiasaan itu tidak tahu mana yang dahulu. Seperti pertanyaan kayak ayam atau telur, mana yang pertama. Tetapi yang saya tahu, kata John Maxwell, bahwa ini saling berhubungan. Kebiasaan dengan pemikiran itu selalu berhubungan. Yang dimana ketika kita memiliki pemikiran negatif, itu akan menghasilkan pemahaman yang negatif juga. Ketika kita memiliki pemahaman yang negatif, kita juga akan menuai keputusan, kita juga akan melakukan keputusan yang salah, sehingga tindakan kita pun ikut salah dan tindakan terus-menerus terjadi, maka itu akan menjadi kebiasaan yang buruk dan itu akan menjadi karakter yang buruk. Jadi begitupun sebaliknya, pemikiran yang positif itu pun akan menghasilkan hasil yang positif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita boleh belajar dari tulisan Paulus bahwa karakter kita dibentuk untuk semakin hari dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dari bangsa Israel kita belajar, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan yang mungkin kelihatannya sudah oke, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu. Maka daripada itu, ketika orang-orang di sekitar kita menegur kita, kita boleh belajar, kita boleh ambil sisi lainnya. Apa sih maksud Tuhan? Tuhan boleh izinkan menegur saya, atau Tuhan izinkan orang tersebut datang di kehidupan saya. Coba kita boleh buka perspektif kita. Mungkin ada maksud Tuhan. Mungkin Tuhan mau berkata sesuatu lewat proses itu. Ya, mungkin Bapak Saudara yang hari-hari ini sibuk dengan anaknya yang masuk sekolah, ya, dan kesaksian-kesaksian bahwa mau masuk sekolah baru dapat duit untuk anak bisa masuk sekolah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin punya masalah yang berbeda-beda, tetapi yang membedakan respon kita. Bagaimana respon kita ketika itu masalah terjadi? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita terus bergantung sama Tuhan? Oke, conclusionnya sebagai penutup, karakter yang sejati bukan dibentuk dari kepura-puraan atau pencitraan, tapi lahir dari hati yang terbuka dan di hadapan Tuhan, dibentuk pelan-pelan oleh Roh Kudus dan bertumbuh semakin serupa dengan gambar anaknya. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 3 ayat 18, bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya anaknya Yesus Kristus. Makanya lewat setiap hari kita diproses. Makanya kita ketika diproses seringkali kita protes, ya. Seringkali kita protes dengan proses yang terjadi di kehidupan kita. Yang Tuhan lihat bukan penampilan luar kita. Penampilan luar penting. Karena itu mencerminkan apa yang ada dalam diri kita. Makanya yang Tuhan lihat hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan perhitungkan dengan kesungguhan hati kita. Tanpa perubahan hati, kita hanya akan berusaha terlihat baik di hadapan orang. Tapi kalau hati kita dibentuk oleh Roh Kudus, maka karakter kita akan memancarkan karakter Yesus yang dari dalam keluar. Dan ini yang terpenting Bapak Saudara, dari dalam keluar. Karena hati yang dibentuk akan melahirkan karakter yang mencerminkan Yesus Kristus. Tanpa perubahan hati, karakter kita hanya pencitraan. Tapi dengan hati yang diubah, karakter kita yang baik bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Biarlah hari ini kita membuat cerita-cerita yang baru, karakter-karakter yang baru seperti Yesus Kristus, dan itu boleh menjadi kesaksian bagi keluarga kita, bagi teman kerja kita, bagi teman kita di kampus, ya,
bagi teman kita di sekolah dimanapun. Kita bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita akan sama-sama, boleh main musik maju ke depan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Biasanya setelah firman kita worship, ya. Tapi hari ini saya coba ajak kita dengan pujian ini, kita boleh belajar untuk menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti kesaksian dari Cimalisa, kita terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah proses Tuhan membantu karakter kita, mungkin ada rasa capek, ada rasa lelah, ya. Namanya manusia pasti lelah, Bapak Saudara. Mungkin ada ingin menyerah atau mungkin berpaling dari gereja ini. Bapak Saudara, hari ini kita diingatkan, jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan kekuatan kita yang kita merasa hebat. Tetapi mari kita gantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membantu hatimu. Jangan dengar apa kata orang, karena perkataan orang bukan ukuran hidup kita, amin. Seperti ketika saya awal datang, betul? Saya dinilai apa, Saudara? Tambang preman. It's okay. Tapi kalau saya ikut dengan karakter saya yang di NTT, mohon maaf nih, nggak semua ya, yang dulunya mungkin gampang tersinggung bahasanya, saya dengan iman bisa baku hantam, betul. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Saudara, apapun omongan orang itu tidak mempengaruhi apa yang dalam diri saya. Jadi Saudara, hari ini pastikan karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari tim Present Worship bantu saya untuk kita naikkan pujian ini kita untuk Gandol Gusti, amin. Oleh karena itu kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil kita sama-sama bangkit berdiri. Gandol Gusti. Kita mau menari buat Tuhan. Biarlah kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Say. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi Gandol Gusti. Sekali lagi Gandol Gusti, semuanya menari buat Tuhan. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi Gandol Gusti. Kula amung pracaya, amung pracaya. Ora bakal celaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa senang saben dina kula nggih Gandol Gusti. Ini belum semua melihat ya, menari buat Tuhan. Bu Saudara mau bergantung sama Tuhan? Kita menari buat Tuhan. Siap, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tangannya di atas. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol. Sekali lagi Gandol Gusti, tangannya di atas. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya. Ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang saben dina kula nggih Gandol Gusti. Tangan
yang bergantung sama Tuhan. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Gantung Gusti. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan apapun situasi yang terjadi di dalam hidup kami, bagian kami tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh belajar karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati seluruh hamba-Mu Tuhan, umat-umat-Mu yang setia untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kau tahu setiap situasi dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau ubahkan Tuhan menjadi damai sejahtera. Tuhan apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang memampukan kami untuk membukakan jalan kami, sehingga kami boleh beroleh janji-janji daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan yang mentranslate di dalam setiap hati kami, yang menerjemahkan setiap kalimat yang hamba-Mu ucapkan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali saudara. Di nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita mau terus bergantung sama Tuhan, amin. Ada pengumuman tambahan, ada berita duka cita bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Pendeta Cornelis Tomasoa, Gembala dari GPI Albeta Poris. Mari kita dukung dalam doa untuk semua keluarga dan jemaat yang ditinggalkan. Kiranya biar Roh Kudus yang terus menguatkan dan memberikan penghiburan. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Mari kita naikkan pujian segala kemuliaan. Menjadi saksi iman melalui pujian.
Kami undang dengan hormat Ibu Gembala. Saya percaya kita semua diberkati. Tepuk tangan untuk yang meriah untuk Tuhan kita. Yang dari Kupang Gandol Gusti, Joni Bantai. Keren banget. Joni dari Sumba Gandol Gusti, tepuk tangan yang dari Sumba. Ambon Gandol Gusti, Sumatera Utara Gandol Gusti. Siapa yang Gandol Gusti lagi? Siapa yang Gandol Gusti lagi? Iya, Dayak Gandol Gusti, Gorontalo Gandol Gusti. Benteng gimana Benteng? Tangerang gimana Tangerang? Manado Gandol Gusti. Hah? Banten. Iya, kalau karakter kita samakan. Cuma satu kok dasar karakter itu. Dari hati. Amin. Mau diputer kemana? Enggak ada sekolahnya khusus sekolah karakter. Kalau hati kita mau berubah, samakan serupa dengan Tuhan. Itulah karakter. Amin. Gak usah susah-susah. Diri kita sendiri yang menciptakan karakter itu. Tadi firman katakan diri kita yang menciptakan karakter itu. Kita mau baik jadi baik. Kita gak mau baik, ya nanti setan yang ngambil. Karena Bapak kita kan Bapak baik. Amin. Yang tidak baik itu yang pembohong. Siapa bapaknya? Alkitab katakan Bapak pembohong siapa? Siapa? Siapa Ambon? Ambon. Kupang. Iya. Hari ini ada yang berulang tahun. Iya. Artis kita. Ibu Woki. Ya, saya persilakan Ibu Woki untuk maju. Manado Gandol Gusti. Boleh Ibu maskernya dibuka Ibu supaya kelihatan cantik. Iya. Ayo coba ditebak Ibu ini umurnya berapa? Ibu ini umurnya berapa? Silakan Ibu. Enggak jatuh lah. Sedikit naik. Nyanda. Ibu senyumnya ini loh bikin gelepak-gelepak. Umur berapa Oma? Udah umur 80. 80, tapi di KTP 81. Beda tipis Pak? Iya, Mutia. Iya. Ada yang gelingking, ada yang jempol. Iya. Silakan Mutia, umur berapa? 38. Dari Sahara, Gandol Gusti. Mutia Sahara namanya ya dari Sahara. Yang Manado Gandol Gusti, yang Sahara Gandol Gusti. Silakan di samping sini. Satu lagi, Timo. Timo mana Timo? Nah, dari Korea. Ya. Annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Kayak Korea enggak? Ya, kayak Korea. Silakan ini. Umur berapa annyeonghaseyo? 17 tahun, beneran. Beneran. Oh, pantasan banyak jerawat. 17 tahun annyeonghaseyo. Kasih Oma. Kamsahamnida. Ya, ya. Kue ini bulat. Ya. Kue ini enak apa enggak? Emang udah nyobain? Nah, kue ini berbagai macam karakter. Dari terigunya, mengandung telur, jago bikin kue Bu Mary dah, Marsia ya. Ada gulanya. Kalau telur, karakternya telur bilang, gua gak mau dikocok-kocok. Emang lu kira gak sakit? Dihancurkan kira gak sakit? Karakter telur, bulat, ada merahnya di tengah. Kalau dia tetap kekeh tidak mau berubah, tidak akan jadi seperti ini. Betul? Saudara nikmatin ya cuma telur godok atau telur mentah atau telur dadar. Mau dadarnya barendo, mau dadarnya keriting, mau dadarnya apapun, tetap telur. Kalau tidak dikocok tidak jadi gini. Lalu gula, gue tahu gue udah manis dah.
Lu gak usah macam-macam, gue udah manis gak usah dicampurin, gue mau manis sendiri. Jadi begini? Enggak. Karakter gula dileburkan bersama-sama dengan karakter terigu. Gue begini-begini juga terigu. Kalau enggak ada gula, enggak ada telur, terigu sendirian menjadi apa? Hah? Tempe. Pak Lukas lagi. Lapar Pak? Kepengen? Katanya terigu jadi tempe. Tahun kapan terigu jadi tempe? Ya. Jadi berbagai macam karakter kalau tidak mau dilebur, dia tidak akan indah dan tidak bisa dinikmati. Amin. Itu kita. Lilin. Siapa mau makan lilin? Tapi dia terang menerangi. Kalau dia nggak mau disundut, panas, udahlah gue begini aja, nggak berfungsi. Tapi kalau dia diterangi, dinyalakan, walaupun dia meleleh, tapi nerangin kita supaya kepala kita nggak kejedot kalau waktu mati lampu, betul? Kalau pada waktu gelap begini, ini karakter yang gelap, tapi setelah diterangi, baru kita tahu, bisa membedakan. Dan Tuhan katakan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah. Kalau kamu nggak berubah, kamu nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang tidak. Oleh sebab itu, persembahkanlah tubuhmu, baru jadi ini. Persembahkan tubuhmu, hai terigu, hai gula, hai apalagi tadi, telur, oh ya mentega. Kalau nggak pakai mentega seret deh Pak ya. Iya nggak ada rasa. Terus apa lagi? Oh jadi tempe ya? Iya betul. Mulai kapan terigu jadi tempe? Nah belum selesai. Udah dicampur, udah diudek, udah digiling, udah di blender. Mesti di oven. Panggang emang kodok. Kok mana ada kodok dipanggang sih, nggak ada Pak. Dibakar. Baptisan air, baptisan roh, baptisan api, pemisahan antara yang baik dan yang jahat, peleburan untuk semuanya. Jadilah kue yang enak, bagi-bagi ya. Kita berdoa untuk Timo, untuk Oma. Senang Oma hari ini ulang tahun? Senang. Apa yang dipikir Oma? Nggak ada yang dipikir. Paling pikir kok. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kemurahan Tuhan sehingga saya masih ada sampai saat ini, masih diberikan nafas kehidupan. Juga saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara yang sudah memperhatikan saya dengan penuh kasih. Saya mengucap syukur dan terima kasih kalau itu semua kebaikan daripada Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan membayar. Ini MC terbaik loh. Tahun 1945. Lancar ngomongnya. Iya Oma ya. MC terbaik zaman Belanda. Mutia. Kenapa cek si Mutia? Iya, kasih kemuliaan untuk Tuhan kita. Dari gurun Sahara timbul Mutia Sahara. Memang betul asalnya dari sana. Kalau dulu dia begini, sekarang haleluya begitu. Ya. Syukur Tante bisa sehat sampai sekarang. Puji Tuhan. Percaya kalau sehat nggak segini Mutia. Percaya. Tapi kita terima kasih sama Tuhan tentunya sama Tuhan atas penyertaannya sampai saat ini. Puji Tuhan. Tuhan sudah selamatkan. Itu aja satu. Mau segini. Tetap bersyukur ya Tante. Tetap bersyukur. Karena Mutia sudah diselamatkan. Amin. Dari gurun Sahara sampai sorga. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk karya Tuhan Yesus. Timo, generasi penerus, generasi Yosua. Generasi. Ya.
Tuhan bersyukur udah ditambahin 1 umurnya. Tambahin 1. Udah bertambah usia 1 tahun. 17. Iya, 17. 17. 17, ada 17 Agustus tahun 45. Iya, kalau hari ini kita boleh melihat saudara-saudara kita bersuka cita berulang tahun sampai boleh menyaksikan betapa besar kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk kita semuanya. Yang muda ada, yang setengah muda ada, yang senior ada. Saya nggak bilang tua loh tante, senior. Iya, ya. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa yuk, kita doakan generasi penerus, generasi lanjut, generasi emas, yang adult ya. Di bawah koordinator Yosua dan Mutia. Kita akan doakan agar boleh berkembang pekerjaan Tuhan di tempat ini, generasi lansia dan generasi youth ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memberkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini boleh menikmati usia yang dari Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih. Kami menyadari bahwa nafas hidup adalah dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Woki, 80 tahun penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh menjumpai Ibu Woki, tetap sehat segar, tetap kuat dan senang memuji nama-Mu Bapa. Biarlah berlanjut Tuhan membawa kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur untuk Mutia ya Tuhan, dari gurun Sahara Kau bawa Mutia Tuhan untuk berjumpa dengan Yesus Kristus dan surga boleh menjadi milik kepunyaannya. Terima kasih Engkau begitu baik Tuhan. Untuk Timo, generasi penerus Tuhan, 17 tahun Timo sudah ada di dunia. Dan biarlah di tahun-tahun berikutnya kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa. Boleh menjadi anak muda teladan bagi teman-temannya. Dan boleh menjadi anak muda yang cinta Yesus boleh membawa datang kepadamu. Sebagai hamba Allah kami mohonkan kiranya turunkan berkat-Mu atas Timo. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kemuliaan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Turunkan berkat-Mu atas Oma Woki dari sekarang Tuhan, umur panjang, kesehatan, kekuatan ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari sebagai hamba-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu atas Mutia, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kemuliaan, kekayaan, kehormatan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, berterima kasih agar saudara-saudara ini boleh menjadi teladan, boleh mempunyai karakter-karakter ilahi sehingga setiap orang yang melihat boleh diberkati. Satu ciptaan yang baru, perubahan yang baru, hati yang baru, hati yang mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu di akhir zaman Kau curahkan juga bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk FICC. Terima kasih untuk GPA Keluarga Allah. Engkau ada di tengah kami. Engkau yang membangun karakter kami. Engkau yang memperbaiki kami Tuhan. Sehingga Kau dapati kami semua berkenan di hadapan-Mu. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih agar karakter-karakter yang jelek kami tidak pakai lagi. Kami buang dalam nama Yesus. Kami rela dilebur semuanya Tuhan. Untuk menjadi indah di hadapan-Mu. Bahkan menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Ungkapkan lagi rahasia firman-Mu. Kami berdoa khususnya untuk generasi-generasi muda ya Tuhan.
Mari Engkau pakai Tuhan di dalam akhir zaman untuk Kau teruskan firman-Mu. Boleh berkobar api yang menyala menyelesaikan amanat agung. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Pakai seluruh anak muda yang Kau titipkan di GPA Keluarga Allah. Penuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Pakai para lansia Tuhan untuk terus melanjutkan pekerjaan-Mu dengan hikmat. Pakai Tuhan yang adult, dewasa muda Tuhan untuk terus ada berkarya. Pakai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini. Baik guru sekolah minggu yang di atas, Ushers Kolektan, para pemuji Tuhan, para pemusik, multimedia, apapun yang kami kerjakan untuk Engkau tidak sia-sia. Karena kami kerjakan dari dasar hati yang mengasihi Tuhan. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Mari Roh Kudus sertai perjalanan hidup kami selanjutnya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami bawa juga Indonesia ke hadapan-Mu. Engkau ada di Indonesia Tuhan. Engkau ada, hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi dan kami ada di Indonesia. Supaya kami boleh menjadi teladan-teladan dengan karakter ilahi. Terima kasih terus. Bangun terus karakter kami. Beri kemampuan untuk kami meninggalkan dan tidak berbuat lagi dengan karakter-karakter lama yang menyakitkan hati-Mu. Kami mau ibadah kami adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang benar-benar ada di hadapan-Mu dan Engkau mau menerima. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ibadah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami angkat hati kami ke hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Ampuni bila Kau dapati ada yang tidak berkenan. Sucikan, kuduskan, jadikan kami tahir Tuhan. Sehingga selanjutnya berkat-Mu melimpah turun atas setiap kami. Apabila esok ibu bapak bekerja, tolong ya Bapak Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, curahkan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk ibu bapak yang belum mendapatkan pekerjaan, Kau bukakan jalan untuk kami terus melekat kepadamu. Ibu bapak mungkin ada yang sakit pulang dengan sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang dalam pergumulan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada, Engkau hidup dan Engkau ada di hati kami. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara yang kekasih dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Timo, happy birthday Oma, happy birthday Mutia, amin. Ya boleh ditiup. Umur panjang tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. 1, 2, 3, selamat ulang tahun Oma, Mutia, Timo, Tuhan memberkati. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina harina wangi. Mana si Gandol Gusti? Joni. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina harina wangi Gandol Gusti. Jaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya.
kita telah selesai FICC Church. We are